Punya banyak hutang kini ditagih terus, pasangan selingkuh ini nampaknya mencari cara untuk mendapatkan uang cepat hingga akhirnya menghalalkan segala cara termasuk menjahati teman sendiri. Kejadian ini terjadi diawali di tanggal 8 November 2019. Seorang lelaki bernama Bagus 25 tahun di rumah pacarnya sendiri, Restu 23 tahun. Restu sendiri seorang mahasiswa dari kampus PGRI Adibuwana jurusan seni rupa. Sementara Bagus sama-sama dari kampus tersebut namun dirinya lulus duluan. Bagus sendiri sudah menikah dan kini sang istri tengah hamil namun berselingkuh dengan Restu di sana. Bagus curhat kalau dirinya bingung tak ada uang untuk persalinan sang istri. Istri dari Bagus hamil namun Bagus masih tetap dengan selingkuhannya Restu, bahkan curhat kepada Restu tentang keluarganya. Saat itu tanpa sang istri tahu kalau Bagus menjalin hubungan dengan sang istri dan juga pacar mahasiswinya. Sementara sama halnya dengan Restu yang dirinya bingung karena banyak cicilan, termasuk cicilan mobil yang sudah ditagih debt collector. Di awal Restu sendiri ingin menagih hutang kepada Bagus yang punya hutang kepada dirinya 2,5 juta. Namun ternyata kondisi keuangan sama-sama morat-maret, keduanya tak ada uang. Restu sendiri meminta Bagus untuk pinjam kepada temannya, namun Bagus mengungkapkan tak ada teman yang bisa meminjaminya uang hingga akhirnya mereka kelabakan. Keduanya kebingungan hingga akhirnya keduanya punya ide untuk merampok teman sendiri mengambil uang punya teman sendiri. Saat itu ada sang teman bernama Rati yang selalu punya uang karena dirinya bekerja sambil kuliah. Namun ternyata saat itu Rati sedang sibuk. Rati mengenalkan kepada Vita yang juga sama-sama pekerjaannya dengan Rati, yaitu sama-sama fotografer. Saat itu Restu dengan Bagus pura-pura menawarkan pekerjaan pemotretan di Gunung Bromo. Mengingat Vita sendiri adalah fotografer yang selalu menerima banyak pekerjaan, Vita pun mengiyakan. Menerima job dari Restu dan Bagus, Vita percaya karena saling mengenal. Akhirnya di hari Minggu ketiganya bertemu dan memakai mobil berkeliling. Pekerjaan di Bromo namun nampaknya mereka tak ke Jalan Bromo, melainkan Vita bingung mereka ke salah satu villa. Sempat menjadi pertanyaan bagi Vita, namun saat itu Restu dengan Bagus memberikan alasan hingga akhirnya Vita menuruti dan masuk ke villa tersebut. Setelah di dalam villa, Vita pun kebingungan dan merasa ada yang aneh. Saat dirinya akan keluar dari villa tersebut, keduanya membekap, bahkan pelaku tak segan-segan langsung memukuli Vita. Tanpa Vita tahu, kedua orang itu memang berencana jahat kepada Vita, ingin mengambil harta Vita dengan cara menyewa villa tersebut dan melakukan semua kejahatannya di villa tersebut. Bahkan keduanya mengeluarkan modal dulu untuk mendapatkan uang cepat. Saat itu kedua pelaku meminta PIN ATM Vita yang langsung diberikan oleh Vita dengan syarat tak melukai dirinya. Namun tetap, setelah PIN diberikan, keduanya menganiaya Vita hingga akhirnya tak bernyawa. Bahkan setelah Vita tak bernyawa, sempat-sempatnya Bagus masih memperkaos Vita dan mengambil emas juga uang Vita. Memasukkan Vita ke dalam karung ke mobil hingga akhirnya membuang Vita di salah satu tempat di dekat jurang dan meninggalkan Vita begitu saja. Mereka pun ke ATM, namun ternyata di ATM kondisinya tak ada uang di dalam bank Vita. Tak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya keduanya pun langsung pulang ke rumah masing-masing seakan tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya seorang warga melintas menemukan karung mencurigakan dan tak lama membukanya, namun ternyata di dalam karung tersebut sesosok jasad wanita yang sudah tak bernyawa. Warga tersebut pun langsung ketakutan dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak menunggu waktu lama pihak kepolisian datang untuk identifikasi korban dan olah TKP. Namun nampaknya pemberitaan ini sudah viral di sosial media hingga akhirnya salah satu teman Vita mengenali jasad Vita. Tak lama teman Vita, Rati dan pacar Vita pun langsung ke rumah sakit untuk identifikasi korban yang ternyata memang jasad tersebut adalah Vita. Pihak dari sahabat pun langsung menelepon keluarga Vita mengabari kondisi ini hingga langsung keluarga Vita pun datang ke rumah sakit. Pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini dan otopsi korban. Ternyata Vita meninggal karena dibekap, bahkan sebelum meninggal ada pelakuan perkosaan yang dilakukan seorang. Berkat kerja keras pihak kepolisian dari interogasi sahabat-sahabat Vita yang menyebutkan, terakhir Vita mendapatkan pekerjaan dari Restu dan Bagus dan tak pernah kembali usai itu. Pihak dari kepolisian pun langsung mencari keberadaan Restu dan Bagus yang ternyata sudah kabur. Pihak kepolisian pun langsung mencari menyelidiki hingga akhirnya ketahuan Restu dengan Bagus kabur ke Sumenep. Semua akhirnya ketahuan pasca Restu menelepon keluarganya untuk meminta uang dan terlihat sudah terlacak keberadaan Restu saat mengambil uang tersebut. Restu dengan Bagus sendiri akhirnya diamankan di Sumenep dan dikembalikan ke Mojokerto. Keduanya menjalani sidang beberapa kali hingga akhirnya mendapat vonis 20 tahun penjara. Terkait permasalahan ini akhirnya
Bagus sendiri diceraikan oleh sang istri yang tengah hamil, bahkan saat melahirkan pun Bagus tak mendampingi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.